Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, hadirin sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa dan teman-teman dari Paskas Wonosobo yang semoga kita bersama senantiasa dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak serta teman-teman sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Wonosobo yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah, thumma alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini kita dipertemukan Allah, dikumpulkan Allah di dalam majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita memohon kepada Allah Ta'ala, dan dialah Allah yang tidak akan pernah menolak doa dan permohonan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, kata Allah, maka aku berikan apa yang kalian minta. Maka kita memohon kepada Allah di waktu pagi yang penuh dengan keberkahan ini, semoga apa yang kita cita-citakan oleh Allah dikabulkan, apa yang kita inginkan oleh Allah diperkenankan. Siapapun di antara kita yang memiliki beban hutang, semoga Allah kemudian memberikan kemampuan kepadanya untuk melunasinya. Siapapun di antara kita yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan kepadanya. Dan yang paling utama, semoga Allah berikan kepada kita kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita,
suri tauladan kita dan kekasih kita bersama Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya. Dan sholawat itu semoga tersambung kepada kita semua sebagai umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah. Tapi menjalankan gak cukup, perlu mendakwahkan. Dan mendakwahkan juga nampaknya belum cukup, ditambahi dengan memperjuangkan. Jadi sunnah Nabi Muhammad itu diamalkan untuk kemuliaan. Kemudian kemuliaan itu kita inginkan tersebar dengan kita mendakwahkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perlu berjuang, karena tidak mungkin sunnah itu akan sampai kepada kita tanpa perjuangan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tanpa perjuangan dari para sahabat. Maka karena itu merupakan sunnatullah, tidak akan ada tersebarnya suatu kebaikan tanpa perjuangan. Maka kita amalkan sunnah, kita dakwahkan sunnah, dan kita perjuangkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid At-Taqwa Wonosobo. Ketika kita berbicara tentang waktu subuh, maka saya akan awali dengan dua ayat Al-Quran dan ketambahan dengan satu keberkahan ayat yang panjenengan baca dan ketambahan materi saya. Alhamdulillah, matur suwun. Jadi saya dapat tambahan amunisi dengan ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi. Jazakumullah khair. Wah, ini mantap. Saya kalau dapat teh panas gini ceramah bisa sampai jam 10. Ya, Bapak diambil lagi tehnya. Terima kasih, jazakumullah khair. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ilmu tafsir itu dikatakan ketika Allah bersumpah dengan sesuatu, maka itu menunjukkan keagungan, kemuliaan, dan kebesaran sesuatu yang oleh Allah digunakan untuk bersumpah. Itulah kemudian kenapa kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Karena sumpah itu mengandung kemuliaan dan keagungan. Sesuatu yang kita agungkan, kita muliakan, itulah yang kita gunakan untuk apa? Bersumpah. Sementara tidak ada yang kita muliakan, tidak ada yang kita agungkan kecuali Allah. Maka di sanalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana minkum halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Barang siapa di antara kalian bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah, atau kalau tidak bisa mendingan diam saja. Dan ini yang perlu kita luruskan, karena sekarang ini kan banyak tontonan menjadi tuntunan. Ada beberapa, mohon maaf ya, saya mau nyebut kok abot, gak disebut, ini nampaknya gak jelas. Sebut aja lah, karena insya Allah niatan kita baik ya. Dan mudah-mudahan juga diterima dengan kebaikan. Sebagian di antara artis hijrah, sebagian di antara tokoh-tokoh yang dianggap kemudian berhijrah, itu ada sedikit yang pernah saya amati dari mereka, itu ketika bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Nah ini kan, pernah dengar gak begitu? Atau sebagian di tempat-tempat kita dari kalangan awam, bahkan dari kalangan berilmu juga mengucapkan itu, menyandingkan sumpah antara Allah dan sumpah dengan Rasulullah. Ini melanggar apa yang Rasulullah minta. Rasul mengatakan apabila kalian bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah. Karena hanya Allah yang patut kita muliakan, yang patut kita agungkan untuk kita gunakan sebagai sumpah. Nah kemudian
Maka ketika ada ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang sumpah dan ada perkara-perkara yang Allah gunakan untuk bersumpah, maka itu menunjukkan besarnya, agungnya sesuatu yang Allah gunakan untuk sumpah. Nah ternyata dua di antaranya itu adalah berbicara tentang waktu subuh. Yang pertama, pada surah Al-Fajr. Bahkan pada ayat yang pertama, Allah menggunakan pada surah Al-Fajr. Di ayat yang pertama, Allah Ta'ala langsung bersumpah dalam keadaan, mohon maaf, Allah Ta'ala tidak akan pernah berdusta, tidak akan pernah berbohong ketika berbicara. Betul kan? Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang lebih benar ucapannya dibandingkan ucapan dan firman Allah? Tidak ada. Tapi Allah bersumpah untuk menegaskan suatu makna. Allah Ta'ala bersumpah untuk menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan apa yang Allah gunakan untuk sumpah. Yang pertama, wal fajr, demi waktu fajar. Ketika Allah Ta'ala mengatakan wal fajri, maka tidak perlu ceramah seperti ini seharusnya. Tidak perlu keutamaan subuh, kemudian subuh itu awal hidup dan matimu. Nampaknya awalnya tidak perlu. Karena untuk orang Islam yang kemudian punya syiar sami'na wa ata'na, ketika Allah bersumpah dengan waktu fajar, dengan waktu subuh, ini sudah cukup buat kita. Bahwasannya Allah tidak bermain-main dengan sumpahnya. Allah tidak akan pernah bersumpah dengan sesuatu yang remeh-temeh, tidak ada. Maka pertama kali Allah ucapkan wal fajri, demi waktu fajar, berarti waktu fajar ini mengandung kemuliaan, mengandung keutamaan, mengandung fadilah, mengandung rahasia-rahasia yang kemudian kita umat Islam meyakini bahwa itu pasti sesuatu yang besar. Sampai saya lagi seneng itu membaca tentang stoikisme. Tahu ya? Tahu? La haula wala quwata illa billah. Tapi tidak apa-apa, karena memang ini bukan sesuatu yang antum wajib tahu begitu. Jadi stoik itu sebuah sikap dari filsafat. Walaupun saya bukan orang yang filsuf gitu, dan saya ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan orang yang belajar filsafat di waktu pagi, gila di waktu sore. Itu ucapannya Imam Syafi'i. Jadi kalau protes jangan sama saya, sama Imam Syafi'i. Dan tapi siapa yang berani protes kan? Nah sudah, maka stoik ini suatu aliran filsafat yang kemudian kita itu diajak untuk bahagia tanpa mencari kebahagiaan dari pandangan orang lain. Jadi kita ini kan bahagia itu kalau orang lain memuji. Oh Masya Allah ya bajunya bagus. Oh Masya Allah ya ceramahnya keren. Oh Masya Allah ya gerakannya luar biasa. Kemudian ketika mereka memuji, kita baru senang. Seakan-akan pujian mereka itu tolak ukur kesuksesan kita. Nah itu keliru. Padahal tidak jarang apa yang kita lakukan dengan maksimal itu tidak dapat pujian manusia, bahkan dicela oleh mereka. Terus apakah ketika mereka mencela itu menunjukkan amalan kita gagal? Kan tidak. Maka diajarkan kepada kita untuk terus melatih bahwa bahagiamu dengan dirimu, bukan dengan orang lain. Nah, sudah hadirin sekalian, maka kemudian di antara buku-buku yang saya baca dan kemudian beberapa yang saya dengarkan dan saya saksikan tentang stoik itu salah satunya orang yang lagi gemar membaca atau mempelajari stoik itu mengamalkan amalan-amalan yang akan mengantarkan orang untuk sukses. Kalau bahasa kita kan amalan ya, kalau bahasa mereka itu kegiatan atau habit. Nah, apalagi habit. Tidak tahu, bahasa saya sekarang rotok keren malian. Padahal zaman dulu itu saya kalau ceramah itu Jawa tule. Ya, gara-gara mulai baca sih rotok aneh-aneh itu. Nah sudah, maka ada beberapa kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang sukses. Antum tahu salah satunya apa? Bangun subuh.
Nah tapi kalau orang beriman bangun subuhnya hanya karena ngikutin mereka, itu ya ketinggalan zaman namanya. Karena bangun subuhnya umat Islam ini bukan sekedar untuk cari kesuksesan dunia, tapi karena kita mengamalkan apa yang Allah inginkan dan kita melakukan apa yang Rasul ajarkan. Dan itu suksesnya tembus dari dunia sampai akhirat. Jadi salah satu habits orang-orang yang sukses itu mereka bangun, kalau bahasa mereka ya, itu sebelum matahari terbit. Kalau bahasa kita ya di waktu subuh. Dan kita yakin keutamaan subuh ini luar biasa. Dan alhamdulillahnya apa itu? Allah itu akan berikan keutamaan dari amal yang kita lakukan dalam keadaan kita ngerti keutamaannya atau tidak. Dalam keadaan apa? Kita ngerti keutamaannya atau tidak. Itu karena Rahman dan Rahimnya Allah, karena kebaikannya Allah. Karena Allah tahu tidak semua orang itu mengerti keutamaan dari amal yang mereka lakukan. Karena di dalam agama Islam ini kalangan awam itu ya bukan berarti bodoh ya. Hati-hati, jangan disamakan antara kata awam dan orang bodoh. Orang awam itu yaitu yang mereka yang mencukupkan diri mempelajari perkara-perkara yang wajib. Sholat, zakat, puasa, haji, tentang syahadat. Kemudian untuk urusan yang lain mereka itu taklid kepada para ulama. Taklid itu apa? Ya manut gitu ya, manut, ngikut kepada para ulama. Nah, untuk kalangan awam itu tidak dituntut mereka ngerti sampai sedetail-detailnya apa keutamaan subuh. Ngerti bagus, tidak ngerti, ya tidak apa-apa. Dan Allah tahu itu. Maka Allah tidak menuntut kita untuk ngerti perkara-perkara kecil yang detail dalam urusan agama. Tapi kalau kita amalkan, Allah kasih keutamaannya. Salah satunya mengenai keutamaan waktu subuh. Itu yang pertama, wal fajri. Yang kedua, ini lebih keren. Allah Ta'ala ketika bersumpah dengan waktu subuh ini, itu Allah Ta'ala mengkaitkan antara subuh, waktu subuh itu dengan nafas. Dengan apa? Nafas. Nafas itu kan ciri khas orang yang masih hidup kan. Bahkan kadang-kadang kalau ada orang pingsan gitu ya, itu kita letakkan jari kita di mana? Di hidungnya. Untuk apa? Buntoni. Tambah mati dia. Untuk apa? Untuk merasakan adanya nafas yang keluar. Kalau tangan kita, jari kita yang diletakkan di depan hidungnya itu masih terasa hembusan nafas yang keluar, kita bilang, oh belum meninggal, masih hidup. Ini kalau orang sakit itu masih koma, belum titik. Tahu tidak filosofi kenapa orang yang tidak sadar di rumah sakit dibilang koma? Ya gara-gara belum titik gitu. Kalau sudah titik dan masuk ruang ICU, masuk peti mati nanti. Karena masih koma, artinya masih ada peluang dia untuk dilanjutkan. Jadi kalau orang bikin kalimat itu kalau koma, itu kan artinya di belakang koma itu masih ada kalimat lanjutan. Nah itu mudah-mudahan kita pun yondak koma, yondak titik gitu ya. Kita ini mudah-mudahan lempeng aja. Amin ya rabbal alamin. Allah mengkaitkan antara waktu subuh dengan nafas, yang dimana ketika seseorang itu masih bernafas, itu artinya dia masih hidup dan masih mampu mendatangkan keutamaan, kebaikan, kemuliaan untuk dunia dan akhiratnya. Sementara lihat perumpamaan orang yang zikir dan orang yang tidak zikir. Itu Rasulullah katakan apa? Kamatsalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikir dan orang yang tidak berzikir, itu Rasulullah memberikan perumpamaannya ekstrim banget. Apa perumpamaannya? Seperti orang yang masih hidup dan orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati itu adalah orang yang tidak mampu mendatangkan sedikit pun kebaikan untuknya. Betul apa tidak? Bahkan sampai ada syariat memandikan, mengkafankan dan menyolatkan, kemudian menguburkan. Karena saking tidak berdayanya orang yang telah meninggal dunia. Nah, maka orang yang sudah zikir saja tidak, itu orang yang sudah terputus dari semua kebaikan. Seakan-akan Rasul katakan mati nampaknya lebih bagus buat kamu, karena kamu ini masih hidup tapi tidak lagi mendatangkan manfaat. Loh, kok eman gitu loh, kok sayang sekali.
Yang orang mati kepingin hidup sekedar untuk berzikir. Engkau masih hidup tapi waktumu tidak engkau gunakan untuk zikir. Zikir itu kan sekecil-kecilnya amal yang bisa kita lakukan kan? Dalam keadaan pahalanya tidak kecil. Tapi kemudian Anda bisa zikir sambil sholat. Anda bisa zikir sambil menunggu waktu sholat. Anda bisa zikir sambil olahraga. Anda bisa zikir sambil masak. Ibu-ibu kalau masak zikir enggak, Bu? Apa zikirnya? Allahumma mateng. Apa Bu zikir panjenengan kalau sedang masak? Ya macam-macam kan? Ya bisa jadi istighfar, bisa jadi sholawat Nabi, bisa jadi kita mengucapkan tasbih. Nah maka sambil masak pun kita bisa mendapatkan kebaikan dengan zikir tadi. Nah zikir ini kalau sudah ditinggalkan, Nabi Muhammad mengatakan Anda sama seperti orang mati. Nah artinya tidak ada lagi kemanfaatan, tidak ada lagi kebaikan, tidak ada lagi pahala, tidak ada lagi kemuliaan yang bisa Anda raih sudah. Nah sementara waktu subuh ini itu identik dengan orang yang masih mampu mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Maka apa Allah katakan dalam surah At-Takwir, was-subhi idza tanaffas. Idza tanaffasa. Dan waktu subuh Allah bersumpah lagi, dan demi waktu subuh idza tanaffas, ketika dia mulai bernafas. Artinya apa? Awal kehidupan yang itu identik dengan nafas, itu Allah kaitkan dengan waktu subuh, yang seakan-akan orang kalau subuhnya sudah ketinggalan, dia sudah tidak bernafas lagi sudah. Was-subhi idza tanaffas. Dan waktu subuh itu bernafas, seakan-akan Allah katakan waktu subuh inilah awal nafasnya kalian. Waktu subuh inilah adalah awal kemuliaan kalian, awal kehidupan kalian. Maka doa bangun tidurnya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Bersyukur kembali kepada Allah. Ba'dama amatana, setelah sebelumnya engkau ya Allah mewafatkan kami. Wa ilaihin nusyur. Coba lihat. Ternyata optimisnya orang beriman di waktu bangun tidur. Cek, ini bisa antum jadikan quotes. Saya juga baru kepikiran ini tadi, Masya Allah. Ini wajah-wajah orang beriman ini membawa inspirasi. Sahabat-sahabat yang super itu. Begitu ya. Jadi ketika kita bangun tidur, optimis itu bukan dibangun untuk dunia. Kita kan kadang-kadang bangun tidur tuh langsung mikirnya apa? Siapa yang hari ini bakal saya makan gitu. Bukan lagi hari ini saya makan apa, bukan. Dino iki aku mangan sopo gitu. Maka Allah merubah itu. Optimisme orang yang bangun di waktu pagi, itu optimismenya dibangun untuk akhirat. Apa dalilnya? Wa ilaihi nusyur. Baru bangun tidur diingetin tentang bahwa kita bakal digiring menuju kepada Allah. Tujuannya apa? Supaya bangun tidur ini tidak mikir macem-macem. Mikirnya lurus, mikirnya ibadah, mikirnya akhirat, mikirnya tentang Allah Ta'ala. Supaya nanti ketika antum diberikan kesempatan bangun tidur, diberikan kesempatan hidup, diberikan kesempatan bergerak, antum gunakan kesempatan itu untuk meraih akhirat. Karena tas tangi turu wis diwedeni bangkit di hadapan Allah. Nah, maka Allah katakan tentang subuh ini tanafas. Ini waktunya orang bernafas ini. Waktunya kehidupan dunia mulai menggeliat. Waktunya orang-orang mulai bergerak. Itulah kenapa orang-orang yang tidak bangun sampai azan subuh, itu Rasulullah katakan apa? Dia itu menjadi toiletnya setan. Betul apa enggak? Antum pernah tahu hadisnya kan? Jadi ketika manusia itu tidur, oleh setan diikat berapa ikatan? 3. Saya mau tanya, jenazah yang antum kafani itu ikatannya berapa? Yes, podo.
Artinya antum tidur itu sama setan, antum dianggap mayit, dikafani, ditaleni. Ikatan pertama di kepala, ikatan kedua di dada, ikatan ketiga di kaki. Maka ketika antum bangun tidur baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jangan dibaca sekarang. Tiket melek rumahnya. Maka terlepas satu ikatan. Ketika antum wudu, terlepas ikatan yang kedua. Itulah kenapa orang tas tangi turu itu tidak oleh kakean, mulai harus cepet-cepet masuk ke toilet, kamar mandi, tempat wudu biar setannya cepet hilang. Ini tidak, dia enak-enak. Mulai, kita kira mau bangun, ternyata mulai belat mana? La haula wala quwata illa billah. Ini sejenis dengan orang yang alarm di handphonenya itu ada snooze. Ngerti snooze? Ditunda. Alarm bunyi, ding dung dung ding dung dung, bangun. Ada ditawari sama handphone yang kayak setan ini. Tunda selama 10 menit. Apa Anda kira setelah ditunda 10 menit bakal lega turu nih? Orang belas. Nanti matiin lagi setelah 10 menit. Tunda 10 menit sampai jam 2 isuk tunda terus. Turumu gak enak, subuhmu hilang. Karuan gak usah masang alarm di sana, guys. Kalaupun ketiduran punya uzur, maaf ya Allah, uzur syar'i keturun. Tapi uzur syar'inya itu diancang-ancang mulai malam. Ini ngawur ini namanya ya. Nah sudah, maka ikatan yang kedua akan hilang ketika bang kita berwudu. Dan ikatan yang ketiga akan hilang ketika kita mendirikan sholat. Itulah rahasianya. Kenapa orang yang bangun subuh, wudu, sholat, itu orang yang hidupnya paling semangat. Itu orang yang punya energi positif untuk kembali menghasilkan karya, kembali menghasilkan kebaikan sampai dia tidur kembali. Karena dia mengawali harinya dengan kebaikan. Orang-orang kaya itu, yang orang-orang itu bukan Islam, dan ngerti Pak apa yang kita sampaikan ini. Tapi mereka mempelajari bagaimana tubuh saya bisa menghasilkan semangat. Ternyata mereka mulai cek, kalau saya bangun jam 7 semangat saya kurang. Saya bangun jam 10 pagi tambah gak semangat sama sekali. Ketika saya bangun sebelum matahari terbit, kok nampaknya semangat itu muncul. Dan kita yang muslim diajari oleh Allah Ta'ala, diajarkan oleh Nabi Muhammad semenjak dulu, tapi kita tidak paham-paham. Kan begitu. Nah, maka dikatakan oleh Allah Ta'ala was-subhi idza tanaffas. Maka kalau ingin Anda itu kembali dianggap bernafas, maka bangunnya tidak boleh sebelum adzan, tidak boleh setelah adzan subuh, sebelum adzan subuh. Maka dibilang sama Rasulullah, dan orang yang terbangun ketika adzan subuh, adzan dulu. Dan ada yang tidak bangun sampai selesai adzan dulu. Dan ada yang tidak bangun sampai selesai orang pulang dari masjid. Artinya ini lebih totalitas gitu. Jadi Allah itu tidak senang orang setengah-setengah ini. Yang totalitas, turun di sana sampai jam 10 gitu. Totalitas, masuk nerakanya itu malaikat gak bingung. Rokok, tapi kok gak pantas. Surga tapi gak subuhan gitu. Jadi jangan bikin malaikat bingung. Sudah, ringankan tugas malaikat itu. Yang totalitas, ketika ada orang Islam yang kafah, maka kalau mau jadi munafik, munafik yang kafah. Totalitas. Jodoh ada ya, bercanda ini, astagfirullah. Nanti dikira serius. Oh kata Ustaz Rifki tadi kalau totalitas itu sampai jam 10, terus saya mau tidur. Antum mau masuk neraka. Nah sudah, maka hadirin sekalian, di waktu subuh ini Allah kaitkan dengan apa? Wasubhi idza tanaffas. Maka kalau mau jiwa kita ini hidup dengan nafas yang ditiupkan oleh Allah, dengan semangat akhirat, wa ilaihin nusyur, tangi turu dielingno akhirat, maka subuhnya itu harus semangat. Jangan sholat subuh itu imam masuk masjid, di suatu masjid yang imamnya itu di rolling gantian. Ketika masuk masjid, imam yang biasa bacaannya panjang, astagfirullah, sekonangan, seketor, berapa jam gak mari sholat gitu.
Itu nang masjid itu getun. Orang itu ndak ke masjid getun, dia ke masjid. Penengatan gue gimana ya Allah, pas ada pengajian man, ya. Wayai sepeda pancalan, wayai gowes, kepotong waktu pengajian. Ayo angkat tangan. Ashabul gowes ini ya. Ashabul gowes itu sebagian kalau kepotong ceramah subuh, itu getunnya sampai kiamat. Ya Allah. Ini coba saya tadi awali dengan goes, itu anjok waktu 5 km, 10 kilo saya dapat. Sementara akhirat yang tidak diukur dengan kilometer, itu antum lewatkan, antum tidak kecewa gitu. Nah sudah. Kemudian ayat yang panjenengan baca tadi, saya dapat tambahan satu amunisi. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan panjenengan sehat walafiat, panjang umur, Allah berikan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Wa Qur'anal fajr. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Kenapa Allah mengkhususkan waktu subuh itu dengan Al-Quran? Antum tahu tempat-tempat pondok pesantren tahfidz Quran itu waktu untuk hafalan yang paling favorit waktunya kapan? Subuh. Saya dulu waktu masih sekolah itu tidak pernah belajar, tapi memang gawanan pinter ya bedo ya. Oh ini latihan sombong, nggak boleh. Saya kalau sekolah dulu malas belajar itu malas. Antum tuh kalau mau zaman dulu kan Eptanas ya, yang seangkatan sama saya, yang seangkatan kelahiran tahun 90-an. Mulai suudon. Ini waktu pagi sudah suudon, rusak sampai bunyi rusak terus. Lah, antum kira umur saya berapa? 17. Matur suwun, masya Allah. Saya senang yang model begini. Mas Yogoro tapi nyemangati. Jadi bohong Anda itu nyemangati. Terus bohong Pak ya. Nah sudah. Zaman dulu kalau mau Eptanas, mau catur bulan, ujian catur bulan gitu kan, itu belajarnya itu bangun subuh, cepet-cepet berangkat ke masjid, pulang dari masjid buka buku. Nanti ujian, guru sempet lali. Kalau bacanya tadi malam, terus kita tidur mimpi buruk, itu yang kita baca tadi malam hilang semua itu. Sekiranya diuber-uber ulo, tinggian kayak soambean, tangi menggos-menggos. Nanti ujian susah. Nah maka belajarnya itu di waktu subuh tadi. Dan itu subhanallah, otak kita ini sedang enak-enaknya. Maka antum saya ceritain satu ya. Saya punya satu guru. Itu mungkin di antara antum sudah ada yang kenal, dan mungkin yang lain juga belum kenal. Tapi ini nanti antum cek di Google atau YouTube insya Allah keluar. Yaitu Al-Ustadz Sufyan Nur Al-Makki Al-Marbu Al-Banjari Al-Hafidh. Itu beliau lahirnya di Mekah, maka dibilang Al-Makki. Tapi silsilah keluarga beliau itu orang Banjarmasin, Al-Banjari. Al-Marbu dari daerah Marbu. Itu beliau ada kesempatan ngajar di pondok kakaknya. Kakaknya ini ulama luar biasa. Tapi hebatnya apa? Di Indonesia tidak terkenal, di Malaysia terkenalnya luar biasa. Padahal orang Indonesia asli terkenalnya di Malaysia, yaitu Syekh Nuruddin Al-Marbu Al-Banjari Al-Makki. Nah, itu Ustadz Sofyan ini dapat giliran untuk ngajar di pondok kakaknya. Dalam keadaan Ustadz Sofyan juga punya pondok. Itu dalam 1 bulan dikasih waktu ngajar di pondoknya total 3 hari. Wes 3 hari ini 24 jam, 24 jam, 24 jam pondok milik kamu. Antum tahu apa? Kurikulum jam belajarnya dirubah, diwalik total. Sekolahnya jam berapa? Setengah 1 malam sampai jam 8 pagi. Itu jam sekolahnya. Coba ya SMP Muhammadiyah kita bikin begitu. Nanti dibilang ini, wah ini titisan dari KKN Desa Penari ini nampaknya ya. Kok sekolah angker banget, sekolah jam 1 malam ini. Itu sekolahnya dimulai jam berapa? Setengah 1 malam sampai jam 8 pagi. Setelah itu bebas, olahraga, tidur, nyuci, makan, sakarepmu. Bukan mengurangi jam tidur ini, cuma memindahkan waktu tidur. Kemudian saya tanya sama beliau, Ustaz,
Nampaknya kok nggak lazim ya, sekolah malam itu kan nggak lazim. Apa filosofinya? Beliau bilang ada dua. Yang pertama keutamaan sepertiga malam yang terakhir. Yang kedua keutamaan waktu subuh. Dan itu keutamaan yang tidak boleh ditinggalkan oleh penuntut ilmu dan para aktivis Islam. Lucu loh Pak, mohon maaf ya. Aktivis Islam ini, entah itu Paskas atau yang lainnya, tidak sholat tahajud, itu aduh pret banget itu. Iya. Iya, terus kekuatan antum dapat dari mana? Ketika Allah turun ke langit dunia, antum tidur. Ketika Allah sedang obrol, siapa yang minta aku beri, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta ampun aku ampuni, antum norok. Paduan suara ini. Kan tidak lucu. Maka yang pertama beliau bilang, tidak pantas seorang santri, seorang penuntut ilmu, seorang hafidz Al-Quran, itu ketika Allah turun ke langit dunia, dia sia-siakan kesempatan itu. Seakan-akan dia tidak butuh pertolongannya Allah. Seakan-akan dia tidak butuh apa yang Allah berikan dari rahmatnya, keutamaannya, terkabulnya doa, diberikannya permintaan, diampuninya dosa. Yang kedua, keutamaan waktu subuh. Dan subhanallah, ternyata 3 hari ketika jam belajar itu dibalik, itu santrinya lebih keren, lebih hebat, lebih masuk, lebih cerdas. Ayo, kapan di pondok kita dilakukan ini? Bismillah, dipakai. Yo, ndak harus 1 bulan full kan? Minimal dicoba sebulan 1 hari. Atau kalau nanti mulai meningkat 1 pekan 1 kali. Karena memang yo ndak lazim kalau malam bangun terus itu kan ndak lazim. Karena Allah katakan waktu malam itu apa? Waja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nawma subata wa ja'alna al-laila libasa. Malam itu tempat untuk kita istirahat. Tapi antum tahu, di Amerika itu ada lembaga khusus meneliti urusan tidur. Kita orang bangun aja enggak diteliti. Amerika itu orang tidur diteliti, kita wong tangi gitu. Gak ada yang teliti, dising angop, dising mangap, dising merem, dising ngantuk, dising senden, itu enggak diteliti. Sementara di Amerika tidur diteliti oleh orang Amerika, tidur terbaik itu dari awal malam sampai jam 12 malam. Karena orang tidur setelah jam 12 malam tidak menghasilkan apapun. Dan itu penelitiannya ilmiah, tidur setelah jam 12 malam atau melanjutkan tidur melewati jam 12 malam tidak menambahkan apapun. Karena imunitas yang terbentuk ketika kita tidur itu dibentuknya mulai awal malam sampai jam 12. Kemudian enzim-enzim di tubuh kita itu diperbaiki, sel-sel syaraf itu diperbaiki, itu dari awal malam sampai jam 12 malam. Dan itu betul tidak yang diajarkan Rasulullah? Betul, Rasulullah bilang apa? Membenci tidur sebelum isya. Sebelum isya artinya ba'da sholat maghrib, itu dibenci, makruh. Dan membenci berbicara setelah isya. Maka tidak boleh begadang ba'dal isya, itu tidak boleh, kecuali untuk 3 perkara. Nah, ini yang ahli begadang, ahli kopi. Anak kasih kunci buat antum ya. Jadi di kafe kita itu tulis boleh ngopi dengan 3 ketentuan. Boleh begadang dengan 3 syarat. Nomor 1, begadang untuk ilmu, boleh. Dan banyak para ulama itu ba'dal isya itu diskusi ilmu, dan mereka tidak kerosok kalau duduknya sudah lama kecuali setelah terdengar azan subuh. Antum bayangin. Dan itu tidak aneh. Itu tidak aneh. Cuma untuk orang-orang yang tidak terbiasa diskusi ilmu memang nampaknya tenang nih. Masa habis isya tidak kerosok sampai terdengar azan. Itu banyak. Nomor 1 itu begadang untuk ilmu. Nomor 2, as-sahar baina zawjain. Jomblo diam dulu. Begadang untuk suami istri itu malah sunnah. Mendengarkan ceritanya istri, bercanda dengan istri, mengajak istri untuk sesuatu yang baik di dalam rumah tangga, itu bangun ba'dal isya yang dikasih toleransi. Yang ketiga, as-sahar lil ibadah, begadang untuk ibadah. Selain itu tidak boleh. Sementara kita ini baru mulai ta'lim ba'dal isya.
Dalam keadaan otak kita bukan malah sedang bagus-bagusnya, tapi mulai apa? Menurun. Itu yang Rasul ajarkan. Dan oleh mereka diteliti dan penelitiannya benar. Dan tapi tidak pun menjadikan mereka masuk Islam. Nah, sekarang diteliti oleh para ulama. Kenapa? Wal Qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya waktu subuh itu ketika digunakan untuk baca Al-Quran, maka bacaan Al-Quran di waktu subuh masyhuda. Apa masyhuda itu? Disaksikan. Apa sih? Disaksikan itu kan nampaknya normatif banget ya. Apa? Arti kata bacaan Quran di waktu subuh itu dipersaksikan. Itu artinya apa? Yang bisa jawab saya kasih hadiah umroh. Loh, suudon tidak jadi. Itu dikasih umroh kok. Wah. Orang itu langsung, yang saya bisa jawab saya kasih hadiah umroh. Oh ini optimis. Subuh kok spesimis antum ini. Tidak jadi ya, saya batalkan ya. Jadi saya terlanjur tersinggung ini. Masa Ustadz nawari umroh kok dianggap bohong, itu kan tersinggung lah saya. Coba, apa arti kata masyhuda itu? Nomor 1, masyhuda itu bacaan Quran di waktu subuh dipersaksikan oleh 2 malaikat. Malaikat shift malam dan malaikat shift pagi. Karena pergantian malaikat itu di waktu apa? Subuh. Malaikat subuh ini berangkat kepada Allah untuk melaporkan orang-orang yang tadi malam tobat, untuk melaporkan orang-orang yang tadi malam sholat tahajud, untuk melaporkan orang-orang yang tadi malam membaca Al-Quran. Dalam keadaan ketika malaikat ini belum pergi ke hadapan Allah, Allah sudah kirimkan malaikat siang, sehingga malaikat malam dan malaikat siang itu sama-sama menyaksikan bacaan Al-Quran yang dibaca di waktu subuh. Itu arti pertama kata masyhuda. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Makna yang kedua, dipersaksikan oleh Allah, dipersaksikan oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Orang yang baca Al-Quran di waktu subuh adalah orang yang akan meraih kemuliaan dunia dan akhirat. Siapa yang menjadi saksinya? Tidak macam-macam, Allah dan para malaikat. Nah, itulah kenapa waktu subuh ini adalah awal hidup dan mati kita. Kalau subuhnya lewat, sudah lewat semuanya. Semua kebaikan terlewat. Nah, kemudian saya minta waktu tambahan sedikit. 1 jam aja. Kaget tak boleh sedikit 1 jam. Terus kan mandu 1 jam. Begini. Antum tahu tak? Insya Allah semuanya sudah tahu ya. Malaikat-malaikat Allah yang Allah turunkan di waktu pagi. Yang malaikat itu ada yang mendoakan orang yang infak untuk Allah gantikan infaknya dengan kekayaan. Dan malaikat yang lain mendoakan orang yang tidak berinfak di waktu pagi dengan kebangkrutan. Ma min yaumin illa wa malakani yanzila. Tidaklah ada di awal waktu pagi kecuali Allah turunkan 2 malaikat. Malaikat yang pertama berdoa apa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Dan ini ayat tentang apa? Barang siapa yang bersedekah fahuwa yukhlifu. Khalafa fahuwa yukhlifu. Allah yang ganti langsung. Jadi sementara Allah itu punya sifat apa? Idza a'ta adhash. Allah itu ketika memberi, maka pemberiannya Allah itu dahsyat. Bikin orang yang dikasih itu apa? Kaget. Dan itu perlu kita tiru, Pak. Kalau ngasih orang itu jangan sesuatu yang kemudian nggih matur suwun. Sing dikei itu tidak merasa pemberian antum itu bermakna. Ya walaupun orang memberi itu kan sukarela ya, sesuai dengan kerelaan hati, sesuai dengan kemampuan Tuhan. Tapi perlu sesekali kita kalau ngasih orang itu sampai kaget, betul ente kasih ke anak. Beneran ini, sampai orang itu tidak yakin. Seperti antum mau tak kasih umroh tadi loh. Itu insya Allah pahalanya saya sudah dapat. Walaupun akhirnya antum meremehkan, akhirnya saya batalkan. Tapi pahalanya Allah sudah catat itu. Karena saya kepingin mengamalkan ini loh. Kayak ngei orang itu ketika orang yang dikasih itu merasa apa? Kaget, tenanan saja gitu. Dan itu yang diamalkan sahabat muhajirin
ketika mereka pindah ke Madinah dari sahabat Ansor, rumahnya diberikan, bahkan dalam artian yang hiperbola ya, dalam artian hiperbola itu sampai di antara mereka yang memiliki istri lebih dari satu, itu sampai kalian tidak bawa istri. Coba, mana di antara istri saya yang kalian suka, saya ceraikan, udah selesai masa iddah kalian nikah. Walaupun itu hiperbola saja ya kan, nampaknya tidak pantas lah mosok. Tapi itu kan syiar saja yang menunjukkan bahwa begitu besarnya apa yang mereka berikan untuk sahabat muhajirin. Nah, itu malaikat yang pertama itu berdoa begini, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ini keberkahan waktu pagi. Tanafas tadi. Tanafas itu kan artinya memulai kehidupan. Termasuk kalau Anda ingin sedekah Anda itu hidup dan kemudian berbuah besar. Tanaman itu kan yang berbuah tanaman yang hidup kan. Itu maka sedekahnya di waktu pagi. Kenapa? Yang pertama karena doanya siapa? Malaikat. Ya Allah, siapapun di antara hambamu yang pagi hari ini bersedekah ya Allah, maka jadikan sedekah itu sumber kekayaannya dia. Maka lihat nasihat ibu kita zaman dulu. Kalau punya warung, sebelum warungnya buka, bagi-bagi dulu. Maka nanti hasil warung hari itu akan Allah berkahi kan. Dalam keadaan ibu kita belum ngerti hadis ini, tidak ngerti. Tapi itu filosofi yang muncul di dalam kehidupan mereka, gemar berbagi. Kalau kita tidak, oh lek warungnya wis kadung tutup, segone gak entek baru dibagi. Besok didoain sama tetangganya, mudah-mudahan menikah entek mana kayak dum-dum. Ayo iya enggak? Ini kalau berbaginya ketika warung tutup, coba berbaginya di waktu pagi. Tetangganya doain, ya Allah, belum tentu loh dagangannya laku, sudah mau berbagi. Maka mudah-mudahan ya Allah pekerjaannya berkah. Masya Allah, itu yang pertama. Didoain malaikat sedekah pagi itu oleh Allah digantikan dengan kekayaan. Terus yang kedua, kenapa sedekah pagi itu begitu bagus? Anda tak cerita ini, tapi jangan salah paham ya, ini bukan saya sombong ya, tapi kita berbagi cerita saja. Saya punya kakek zaman dulu. Itu kan adik-adiknya perempuan. Dalam keadaan di zaman itu tahun 60, tahun 70 itu ekonomi tidak semudah sekarang. Berat gitu ya. Itulah kenapa kita pahami. Ketika orang tua kita sebagian tidak bisa baca Quran, kita paham. Kenapa? Karena jangankan belajar ngaji, golek mangan ae wis anget. Jadi betul ada orang-orang zaman dulu itu. Sekarang ini Masya Allah ngaji itu di mana-mana. Tapi lihat keberkahan hidupnya. Walaupun mereka tidak bisa ngaji, hidupnya berkah. Anak-anaknya jadi kayak kita-kita ini sekarang. Kenapa? Karena sedekah pagi itu. Kenapa begitu luar biasa? Karena di waktu pagi lihat ada ibu-ibu yang bingung. Ya Allah, tidak punya uang untuk belanja. Ketika antum berikan sedekah antum di waktu pagi, itu menutupi kegelisahan mereka. Sehingga hari itu kegelisahan mereka hilang. Dan orang yang menghilangkan kegelisahannya orang beriman, Allah hilangkan kegelisahannya dia dunia dan akhirat. Ada orang tua di rumah yang ketika waktu pagi itu, ya Allah anakku mau sekolah, tidak punya uang saku. Ada orang-orang yang di waktu pagi, ya Allah saya mau berangkat kerja tapi tidak punya uang untuk naik angkot, untuk naik bis. Nah itulah keutamaannya besar. Sementara malaikat yang lain mengatakan apa? Allahumma a'ti mumsikan. Mumsik itu apa? Gegem. Ya Allah, jadikan untuk orang-orang yang pagi hari ini menggenggam hartanya talaf. Talaf itu apa? Bangkrut. Maka sampai dikatakan di dalam riwayat Athar, itu kalau bumi ini diinjak dan dilewati oleh orang yang pelit, ini bumi jawab doanya malaikat. Malaikat kan bilang orang yang pelit pagi-pagi tidak mau sedekah, bikin dia bangkrut. Itu bumi mengaminkan. Apa kata para ulama di dalam asar-asarnya para sahabat itu? Bumi itu kalau ada orang pelit lewat, itu rasanya kata bumi, aku ini kepingin retak saja. Retak. Kemudian aku telan itu orang yang pelit itu. Tak leke menisan. Wong gak manfaati. Mendingan dia mati jadi rambutnya untuk tanaman ini.
Ya kan, kalau dia meninggal, dia menjadi rabuknya tanaman kan? Ada unsur hara segala macam. Daripada untuk manusia antum tidak memberi manfaat, mendingan antum jadi manfaat untuk tanaman. Nah, itu bumi itu sampai kepingin meledak, kepingin meletek, kepingin bongkar dirinya untuk narik orang-orang yang pelit. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa sedekah pagi, amal pagi itu begitu manfaat? Ceria, semangat, manfaat, sukses, hebat. Kenapa? Doanya Nabi Muhammad. Doanya siapa? Nabi Muhammad. Apa doanya Nabi Muhammad? Dan ini penutup. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda di dalam doa untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Saya mau tanya, yang berdoa siapa? Nabi Muhammad. Kira-kira kalau yang berdoa Nabi Muhammad, doanya oleh Allah diijabah atau ditolak? Diijabah. Maka itulah kenapa waktu pagi itu begitu menyenangkan gitu. Sampai orang-orang itu ketika berbicara tentang jalan keluar, itu salah satu di antara istilah yang mereka pakai apa? Mentari pagi akan segera bersinar. Kan begitu? Coba jargonnya Muhammadiyah. Sang surya telah bersinar. Kan begitu. Jadi itu memang sang surya atau waktu pagi itu waktu yang semangat. Karena apa? Doanya Nabi Muhammad, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, jadikan waktu pagi ini ya Allah waktu yang betul-betul mendatangkan keberkahan untuk umatku. Berkah itu kan maknanya tidak sempit. Orang yang ada masalah, Allah selesaikan masalahnya ketika dia bergerak di waktu pagi. Itu makna keberkahan dari orang yang punya masalah. Untuk orang yang berusaha, untuk orang yang bekerja, makna berkahnya itu Allah sukseskan pekerjaannya. Ada petani keluar sore? Ada petani keluar sore? Ini menanam masalah ini kalau keluarnya sore. Yang ditanam bukan optimisme, nanam apa? Masalah ini. Oh, tani kok metu nih sore. Petani itu keluar sebelum matahari terbit, mereka nyangkul di sawah, mereka mengairi sawahnya. Tanaman di waktu pagi itu dilihat lebih indah dibanding tanaman dilihat di waktu sore. Ya benar. Di waktu siang apalagi. Tanaman di waktu pagi itu nampaknya hijaunya seger banget. Apalagi ketika keluar apa? Embunnya, Masya Allah. Maka orang-orang yang sempat terkena ujian pecandu narkoba, itu kan salah satu yang mereka sesali itu karena mereka tidak pernah melihat matahari terbit. Isu itu begitu menyeramkan untuk mereka. Kenapa? Tidak dapat berkahnya waktu pagi. Nah, maka untuk makna keberkahan untuk orang yang bekerja, Allah sukseskan pekerjaannya. Untuk orang-orang yang punya cita-cita, makna keberkahan di waktu pagi adalah Allah akan berikan apa yang dia cita-citakan. Nah, maka itulah kenapa waktu subuh itu adalah awal hidup dan matimu. Itu sebabnya hadirin sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa wa Nasobo yang Allah muliakan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Tak boleh orang Islam itu kehilangan waktu subuh. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keistiqomahan, Allah berikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan semua yang kita cita-citakan oleh Allah diberikan kemudahan untuk kita mencapainya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf ya kalau terlalu panjang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mendatangkan manfaat. Dan apabila ada kurangnya, apabila ada salah ucap, apabila ada salah bercandanya, mudah-mudahan saya dimaafkan ya. Karena belum tentu setelah ini kita ketemu lagi kan. Karena manusia itu kan kemungkinannya dua. Kalau tidak panjenengan yang meninggal duluan, ya kemungkinan saya yang duluan takziah ke rumah panjenengan. Jadi khawatir kalau setelah ini tidak ketemu lagi gitu. Maka minta maafnya sekarang saja ya. Jazakumullah khair. Kenapa ketawa? Saya salah. Apa ya? Kan betul ya? Kan meninggal itu kan cepet-cepetan saja. Kalau tidak cepetan panjenengan yang meninggal, ya cepetan saya yang takziah kan. Nah,
Salah. Bagaimana Pak Ciu? Salah. Enggak. Ini membangun optimisme panjang umur ya begini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti sore masih ada kajian kami di Masjid Al-Arqam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.